Nah, Selamat siang, saya Krisopol Tikolo dari kelas 5 MB3 akan membawakan presentasi saya dalam bentuk mata kuliah manajemen rantai pasokan dan aplikasi strategi manajemen rantai pasokan. Implikasi secara umum: 1. Pengembangan manajemen logistik. Manajemen rantai pasokan pada hakikatnya mengembangkan lebih lanjut dari manajemen logistik, yaitu pengurusan menyangkut arus barang sejak bahan baku sampai barang yang diterima oleh pelanggan akhir, jadi menyangkut seluruh jaringan organisasi perusahaan yang paling hulu sampai paling akhir. 2. Bertahap. Proses polusi yang bertahap meliputi integrasi internal, mengutamakan integrasi logistik, mengupayakan keunggulan internal, membentuk jaringan atau network eksternal, membangun konstruksi jaringan dan menjadi pemimpin dalam industri bersangkutan. 3. Perubahan sikap mental. Kesulitan utama terletak pada waktu peralihan dari integrasi internal ke pembentukan jaringan eksternal yang memerlukan perubahan secara mental drastis. Hanya sebagian kecil saja yang sudah mencapai tahap jaringan eksternal. 4. Pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai katalisator kecepatan dan kebersihan supply chain internal dan internet. 5. Menciptakan keunggulan kompetitif. Tujuan meningkatkan atau menciptakan keunggulan kompetitif yang baru. Persaingan tidak lagi antara perusahaan, tetapi rantai pasokan yang satu dengan rantai pasokan yang lain, atau antar jaringan perusahaan yang satu dengan jaringan perusahaan yang lain. Implikasi terhadap manajemen mutu. 1. Pengertian dan pendekatan. Pengertian mutu tidak hanya disesuaikan spesifikasi, tetapi lebih luas, itu ya segala sesuatu di luar harga yang dikehendaki oleh pelanggan, seperti waktu penyerahan, kendala memenuhi janji, bentuk estetika dan ketahanan produk, keamanan produk dan layanan purna jual. Pendekatan yang dulu dilakukan oleh push system yang tidak lagi dilakukan, tetapi berusaha menjadi pull system, yang berarti pembuatan barang dikte oleh kemauan tuntutan para pelanggan. Kedua, keikutsertaan pemasok. Dalam perencanaan desain diikutsertakan peran pemasok. Dalam konsep kemitraan, fasilitas pemasok dapat digunakan sebagai R dan D, sehingga perusahaan tidak perlu mengembangkan bagian R dan D sendiri. Benchmarking. Untuk mengendalikan mutu, salah satu yang paling efektif digunakan salah satu benchmarking yang perlu di benchmark sesuai dengan asosiasi antara industri di supply chain council. Misalnya model terkenal dengan SCORE, Supply Chain Operation Reference. SCORE mengeluarkan standar untuk kinerja manajemen supply chain yang dapat digunakan untuk perbandingan dengan industri lain, seperti pada tabel berikutnya. 4. Logistik sebagai ujung tombak. Untuk mencapai kesuksesan rantai pasok, logistik dapat digunakan sebagai ujung tombak sasaran pertama penanganannya. Rantai pasok adalah pengelolaan logistik. Biaya logistik, khususnya biaya pembelian dan penyimpanan barang, merupakan biaya sangat tinggi bagi perusahaan. Implikasi terhadap arus barang. Penguasaan inventory. Mengubah ukur kinerja, yakni ukur turnover ratio biasa lagi, melainkan rasio antara revenue dan inventory. Jaringan rantai pasok lebih dari berorientasi revenue. Pengawasan dilakukan terhadap inventory dan semua jaringan untuk suatu kesatuan, yang diutamakan kelancaran barang ke hulu ke hilir. 2. Senantiasa inventory. Senantiasa inventory yang dimasukkan di sini untuk dalam arti fisik, tetapi dalam arti perencanaan dalam pengaturan. 3. Manajemen lead time. Manajemen lead time diperlukan agar keinginan pelanggan dapat dipenuhi pada tingkat yang dapat diterima oleh mereka, dengan menyediakan kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dan mempercepat kegiatan yang memberikan nilai tambah.
Implikasi terhadap manajemen hubungan dan pemasok. 1. Rasionalis. Pembatasan jumlah supplier sampai tingkat paling efisien dan mengenable untuk pemasok kunci untuk dikembangkan ke arah yang kemitra bisnis. 2. Kemitraan bisnis dimulai dengan kemitraan supply buyer ke arah perusahaan hulu untuk pemasok kunci dikembangkan dengan kemitraan ke arah perusahaan hilir yang distributor dan retailer. Outsourcing. Salah satu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam beberapa bidang kegiatan yang outsource kan bukan kegiatan utama perusahaan sendiri. 4. Prinsip dan jiwa kemitraan. Tujuan yang sambil menguntungkan saling percaya, bersifat terbuka, menjalin kerja jangka panjang, diperbaiki terus-menerus dalam biaya dan layanan. 5. Pembinaan. Pembinaan dalam bentuk luas termasuk perbaikan untuk butuh perbaikan biaya, perbaikan komunikasi dan sebagainya. 6. Sistem informasi terpadu. Pengenalan sistem informasi terdapat transparan yang ditunjang dengan penggunaan teknologi informasi mutakhir sehingga cepat, akurat, tidak terbatas secara linear, tapi saja multi-phase. Hanya itu presentasi saya.